Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Nova di sini. Pada kelas Meet kita kali ini kita akan belajar bersama materi IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada bagian ini akan terbagi menjadi dua presentasi dan kali ini kita akan mulai dari part 1. Langsung saja, makhluk hidup di bumi. Kalian pasti sudah mengerti ya dan tahu makhluk hidup itu ada tumbuhan, ada manusia, dan juga ada hewan. Kali ini kita akan belajar bersama apa sih ciri-ciri mereka. Nah, ini rangkumannya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, ekskresi, tumbuh dan berkembang, reproduksi, peka terhadap perangsang, dan adaptasi. Nah, pada presentasi kali ini Miss Nova akan membahas sebagian dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Kita harus memahami ya satu persatu ciri-cirinya. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Nah, bernafas ini dilakukan oleh semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Pernapasan yang menggunakan oksigen disebut pernapasan aerob, ya dilakukan oleh manusia dan hewan dan sebagian tumbuhan, karena ada beberapa tumbuhan juga yang tidak membutuhkan oksigen. Pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut pernapasan anaerob, contohnya jamur dan bakteri. Alat-alat pernapasan yaitu manusia menggunakan paru-paru, kulit digunakan oleh cacing, pundi-pundi udara digunakan oleh burung, trakea digunakan oleh insek seperti belalang, jangkrik, capung gitu ya. Insang digunakan oleh Pisces atau ikan-ikanan. Lalu stomata, lentisel, dan rambut akar digunakan oleh tumbuhan. Lanjut, ketika kita sudah jelas tentang bernafas ya, sekarang kita masuk ke ciri yang kedua yaitu bergerak. Bergerak di sini terdapat dua jenis, yaitu bergerak seluruhnya atau aktif, contohnya berpindah tempat yang biasa dilakukan oleh hewan dan manusia, dan ada bergerak sebagian dilakukan oleh tumbuhan. Tumbuhan biasanya hanya ini ya, misalnya ada rangsangan dari cahaya matahari, jadi tubuhnya akan condong ke arah matahari, misalnya seperti itu. Contohnya, kaki sebagian besar vertebrata, sirip pada ikan, sayap pada burung, kaki semu pada amoeba proteus. Nah, ini contoh-contoh alat yang digunakan untuk bergerak oleh hewan. Lanjut, ciri ketiga yaitu membutuhkan nutrisi. Manusia dan hewan memperoleh makanan itu dari hewan lain. Nah, sifat ini disebut heterotrof karena tidak mampu memproduksi makanannya sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut bersifat autotrof. Lanjut ke ciri yang keempat yaitu mengeluarkan zat sisa ekskresi. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan atau respirasi, ekskresi, dan defekasi. Proses pernapasan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Proses ekskresi, metabolisme mengeluarkan urin. Sedangkan defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses. Kita masuk ke ciri yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, namun dijadikan satu, tumbuh dan berkembang, karena sekaligus gitu. Ketika hewan sudah bertumbuh dewasa, dia akan memiliki kemampuan untuk berkembang biak atau menghasilkan keturunan gitu. Yang pertama, sifat pertumbuhan dibagi menjadi yang pertama kuantitatif, artinya berat, tinggi, panjang, lebar, dan volume ukuran tumbuhnya bertambah. Nah, ciri yang kedua yaitu irreversible, artinya yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula.
Nah, ini pengertian tumbuh merupakan proses pertambahan ukuran atau biomasa tubuh dan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali semula. Adanya perkembangan dapat dilihat dari perubahan menuju dewasa atau perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, jadi bisa diukur ya, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Kita lanjut. Nah, ini definisi tentang perkembangan. Perkembangan atau bisa disebut dengan berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Cara berkembang biak itu ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif ini membutuhkan induk jantan dan induk betina, lalu vegetatif itu hanya butuh satu individu saja. Dan vegetatif ini nantinya dibagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu nanti dibantu oleh manusia melalui stek, melalui cangkok, melalui perkawinan silang. Tapi kalau vegetatif alami dibantu oleh hewan, misalnya dalam proses penyerbukan, sebuah bunga akan dibantu oleh lebah dan juga dibantu oleh alam di sekitarnya, misalnya melalui angin, melalui tanah, misalnya seperti itu. Jadi melalui elemen-elemen alam di sekitarnya. Nah, langsung saja kita masuk ke latihan soal dari pertemuan kita kali ini. Ciri makhluk hidup membutuhkan nutrisi ditunjukkan oleh gambar nomor. Kita bisa melihat yang membutuhkan nutrisi yaitu berupa makanan atau minuman ya. Ya, nomor 1 bisa. Nomor 2 ini tidak, ini jamur, ini beradaptasi. Nomor 3 ya lagi makan. Nomor 4 dia sedang terbang atau berkembang, sedang bergerak, maaf. Oke. Jadi jawaban yang tepat yaitu 1 dan 3B. Lanjut. Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri makhluk hidup berkembang biak ditunjukkan oleh nomor: burung terbang bukan, ayam bertelur iya, tumbuhan berfotosintesis tidak karena ini ciri membutuhkan nutrisi. Nomor 4 harimau beranak betul. Jadi jawaban yang tepat yaitu 2 dan 4. Lanjut. Ciri makhluk hidup pada gambar di atas adalah ayam dan anak-anaknya yaitu C, reproduksi. Lanjut, gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri, ini ya, manusia sedang berkeringat, yang betul yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Prosesnya itu disebut ekskresi. Lalu lanjut ke soal terakhir, gambar yang menunjukkan ciri makhluk hidup berkembang biak adalah yang mana? Apakah 1, 2, 3, 4? Oke. Ini ya yang betul. Kalau nomor 2 ini tumbuh, nomor 1 tumbuh. Jadi yang tepat 3 dan 4. Ini manusia memiliki anak atau keturunannya. Ini ayam memiliki telur ya keturunannya. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. To be continue for part 2 ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memperhatikan. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di sesi ini. Thank you.